menggunakan hasil cadangan yang dalam keadaan emergensi bisa digunakan. Dan saudara, saya lanjutkan program Aiman. Saya sudah bersama dengan narasumber pilihan saya hari ini. Saya mulai dari Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Dan di sebelahnya ada analis politik dari UIN Jakarta. Kemudian sebelah kanan saya ada Prof. Hermawan Sulistyo, analis intelijen dan pertahanan LIPI. Wah, berat ya. Dan juga sebelahnya lagi ada Bung Masinton, apa kabar? Ya, malam Bung. Politisi PDI Perjuangan dan juga anggota Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan. Terima kasih Bapak telah hadir di program Aiman. Saya langsung tanya ke Prof. Kiki yang bebas dari kanan kiri. Karena kalau partai nanti ada kepentingan, saya langsung ke Prof. Kiki aja. Apa makna pergerakan Jokowi? Langsung saya tanyakan. Iya kan konsolidasi kekuasaan. Dari terpilih, Jokowi itu sibuk ngurusi pekerjaan. Pekerjaan dalam pengertian proyek infrastruktur, ini keliling kemana-mana. Saya heran, Presiden tidak pernah ada di tempat pada saat itu. Tidak pernah ada di tempat. Jadi kalau menterinya tidak bisa kerja, tidak ada guidance, tidak ada yang meng-guide. Gitu. Maksudnya kalau menteri nggak bisa kerja wajar gitu? Karena nggak ada guidance? Iya, karena tidak ada. Ya, hari ini kesana kesini. Ini tahun memasuki tahun ketiga, Prof. Kiki. Masa konsolidasi terus? Nah, tiba-tiba dihantam dengan tekanan-tekanan politik, ya. Ya, sebetulnya bukan tekanan, satu tekanan aja dari kelompok kubunya Pak Syarif Hasan kan gitu. Nah, gitu. Sorry, ini kubu Pak Syarif Hasan. Iya. Tekanannya apa? Ini spesifik sekali. Politik udah jelas kok. Apa? Bayangin pemimpin umumnya, ketua umumnya itu Pak SBY, jelas-jelas presiden nggak bisa kerja gitu. Kalau saya baca, Pak SBY nggak ngomong begitu. Ya, kan tafsir intinya begitu. Maksudnya intelligent failure. Ya, presiden. Ada kesalahan intelijen. Intelijennya nggak bisa, kesalahan. Jadi keputusannya salah. Terus dan segala macam lah, kita semua udah dengar. Ya. Apa yang terjadi? Saya bacakan supaya nggak jadi salah persepsi. Ini yang Pak SBY sampaikan, kebetulan saya catat di sini. Kalau intelligent error, analisisnya bengkok, datanya tidak ada, faktanya tidak ada, dikait-kaitkan, ambil sumber sosmed termasuk buzzer, dianalisis, pasti ini yang menggerakkan, pasti ini yang mendanai. Itu intelligent error. So it's very, very dangerous. Kehidupan bernegara dipenuhi info, laporan-laporan, bisikan-bisikan, ataupun yang mengatakan dirinya intelligent report. Itu maksud Anda? Jadi ada kesalahan intelijen karena dan Presiden SBY, Presiden 2014 mengatakan bahwa itu kesalahan Presiden Jokowi. Iya, jelas statementnya SBY kan seperti itu. Nah, yang jadi masalah tiba-tiba ini dihadapkan dalam situasi politik, tekanan politik SBY ini, Jokowi. Kenapa? Dia butuh konsolidasi karena sebelumnya urusannya hanya politik parlemen umumnya, merah putih dan apa kemarin namanya? KIH-KMP. Ya, KMP. Nah, hanya itu. Tiba-tiba ini tekanan politik yang bergabung dengan massa, gitu. Jadi energinya habis, waktunya habis. Saya tabayun dulu, saya tanyakan dulu ke Pak Syarif Hasan, Waketum Partai Demokrat. Betul tuh langsung ditujukan ke Pak Jokowi bahwa ada yang salah dari kerja Pak Jokowi oleh Pak SBY kemudian dikritik? Pada dasarnya Pak SBY itu mereminder pemerintah, ya, bahwa ada sesuatu yang tidak pas. Saya pikir sebagai seorang mantan presiden 10 tahun, dia tahu mekanisme, dia tahu sistem, dan dia tahu bagaimana seharusnya lembaga itu harus bekerja. Sehingga di dalam statementnya mengatakan ada intelligence error atau intelligence failure, itu sangat mengkhawatirkan. Sehingga itulah yang perlu disampaikan oleh Pak SBY selaku mantan presiden. Dan tujuannya itu adalah ke Pak Jokowi? Bukan ya, semata-mata ke BIN misalnya. Pemerintah dalam hal ini. Pemerintah secara umum. Iya, pemerintah secara umum, ya kan. Tentunya pemberi yang akan menggunakan
informasi intelijen itu kan pada akhirnya kan. Tapi kita juga presiden. kaget juga karena tiba-tiba Pak SBY mengeluarkan intelligent failure, menuduh segala macam. Memang ada yang menuduh Pak SBY? Begini, sebagai seorang mantan presiden, beliau itu mendapatkan informasi yang cukup banyak. Beliau bisa mengamati bagaimana situasi politik yang ada. Kemudian beliau juga mengikuti sosial media yang begitu gencar sehingga beliau bisa mengambil suatu kesimpulan dan juga beliau mendapatkan informasi yang cukup akurat bahwa memang di Tengarai ada informasi bahwa seakan-akan kecurigaan itu kepada tokoh tertentu. Siapa yang katakan itu? Ya, inilah saya katakan informasi yang dari yang dalam diterima, ya. internal kemudian disampaikan ke Pak SBY. Ya, betul. Sehingga seperti apa? Boleh dong kita disampaikan Pak Sarif. Kita terbuka di sini apa yang disampaikan dan apa bentuknya. Dan ini baru informasi dan justru itu ini belum pernah diungkapkan di mana-mana ini, baru Pak Sarif justru itu Pak SBY merasa perlu untuk melakukan komunikasi dengan Pak Wiranto ya sebagai Menteri Polhukam yang mengetahui tentang suasana politik pada saat itu. Kemudian beliau juga bersiraturahmi dengan Pak Wakil Presiden dan pada malam hari itu Pak Wapres mengatakan tidak percaya dengan informasi itu. Ya, informasinya apa? Boleh nggak disampaikan? Ya, di Tengarai bahwa agak berat nih Pak di Sarif. sosial media di sosial media memang beredar bahwa di Tengarai bahwa ada kecurigaan informasi seakan-akan Partai Demokrat yang berada di balik itu. Demo 4 November itu. Iya. Dan itu semua kemudian tentunya perlu diklarifikasi oleh Pak SBY dan itu tidak benar sama sekali. Supaya suasananya bisa clear dan masyarakat tahu secara keseluruhan, secara komprehensif, maka diperlukan suatu penjelasan dari seorang ketua umum Partai Demokrat dan sebagai seorang yang berpengalaman di dalam pemerintahan selama 10 tahun itu memberikan klarifikasi berbagai hal 2 hari sebelum tanggal 4. Dan klarifikasinya itu adalah intelligent failure yang kemudian itu ditujukan kepada pemerintahan Bang Masinton. Nanti saya akan tanyakan Bang Masinton ditujukan ke pemerintahan Bang Masinton, pemerintahan Jokowi. Kita akan lanjutkan saudara, selepas jeda kami akan segera kembali.